Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar tentang seorang wanita lain, Maria Magdalena, yang pestanya kita rayakan hari ini. Mungkin dirasa aneh bahwa dalam cerita kebangkitan Tuhan, Maria Magdalena bekas pelacur dilibatkan secara menyolok. Baris-baris pertama dari Injil, nama Maria Magdalena disebut-sebut. Bahkan dialah yang pertama-tama diutus Tuhan untuk mewartakan tentang kebangkitannya. Mengapa Maria Magdalena begitu ditokohkan dalam peristiwa kebangkitan Tuhan? Mengapa dia seolah-olah begitu dicintai oleh Tuhan sendiri, sehingga Marialah yang pertama-tama boleh melihat dia yang telah bangkit dan boleh mewartakan tentang kebangkitannya. Bacaan suci hari ini mengajak kita supaya kita pun berbangkit seperti Maria Magdalena. Kita harus bangkit dari dosa-dosa kita, dari kelemahan-kelemahan kita. Semua itu adalah kubur-kubur yang menguburkan kita. Kita hendaknya bangkit dari kubur sistem dan struktur tidak adil yang kita ciptakan. Kita hendaknya bangkit dari kubur egoisme kita, dari kubur semangat konsumerisme, hedonisme, keserakahan, ketidakadilan, kemesuman, kebencian, dan kecemburuan, serta iri hati. Saudara terkasih, kisah Maria Magdalena mau mengajak kita untuk datang kepada Yesus, mohon pengampunan, dan Tuhan mengasihi orang yang sungguh-sungguh bertobat dan mengutus kita menjadi saksi kebangkitan Injil. Inilah jalan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita asal kita bertobat. Pengalaman Maria Magdalena mengajarkan kita bahwa ketika kita berjuang untuk setia dan mencintai Yesus, Yesus pun akan setia mendatangi kita dan memberi kekuatan kepada kita pada saat kita mengalami kesulitan dalam hidup. Amin. Marilah berdoa.
Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Maria Magdalena yang bersedih dan putus asa, menjadi gembira dan bersemangat melihat Engkau yang bangkit menyapanya. Kebangkitan-Mu menghapus duka cita dan mendatangkan sukacita bagi para murid-Mu. Kami mohon, mampukan kami untuk selalu mendengarkan suara-Mu dan melihat Engkau yang telah bangkit tetap berkarya di kehidupan kami. Buatlah hati kami selalu bergembira karena selalu dekat dengan-Mu yang selalu menyertai kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.